Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, haleluya. Mari siapkan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini benar-benar kita boleh merasakan hadirat Allah ada di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Setiap orang yang percaya kepada Engkau Tuhan, Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap melindungi kami, Engkau tetap memberikan kami kekuatan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Saat pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap hati-hati kami yang datang, yang rindu Tuhan untuk menyembah Engkau. Kiranya kuasa-Mu nyata di tempat ini. Engkau bekerja Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Sehingga kami yang datang Tuhan, kami datang dengan tidak sia-sia, tetapi kami pulang membawa berkat-berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Menyerahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang katakan bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
yang terindah, oh kasih yang terindah, hati yang mulia. Amin. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
bersama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, amin, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, amin, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Mari saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, haleluya, dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, amin, haleluya. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Layak layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi, layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Besar termulia, namamu besar, namamu besar termulia, namamu besar, namamu segala puja dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, pusat puji-pujian kami pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan memuji Engkau, memberikan yang terbaik bagi Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Yesus kita hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Amin. Semua musuh telah ditaklukkan, haleluya, oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya, mari semua bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Katakan, amin. Kalahkan oleh darah anak, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup. Amin. Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus Dia bangkit, haleluya, dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, amin. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang.
Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita, tanah hati yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Engkau penolong yang selalu setia Tuhan. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggal kami, meninggalkan anak-anak yang berharap kepada Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya saudara. Amin. Tuhan setia. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Katakan, penolong yang selalu setia. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah penolong yang setia. Pertolongan kami hanya datang daripada Engkau Tuhan, karena Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Sekalipun Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Kami percaya itu Tuhan. Tak pernah. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
mengecewakan kami. Engkau selalu ada Tuhan, tepat pada waktunya memberikan kami pertolongan. Kami percaya firman-Mu Tuhan, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Kiranya perkataan Tuhan kami boleh mendengarkan pada pagi hari ini. Kami boleh dikuatkan oleh firman. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya dengan semakin melandainya kurva pandemi, kita percaya bahwa Indonesia segera akan memasuki masa endemi. Habis pandemi, endemi, berarti terkendali ya saudara. Tapi sekali lagi saya mau katakan, jangan terlalu bereforia dulu. Karena belajar dari pengalaman tahun kemarin, Indonesia bebas, ya terlalu euforia akhirnya tidak mengenal batas. Tetap kita masih dalam kendali prokes. Protokol kesehatan mesti wajib itu ya saudara. Tapi kalau yang pembicara pakai masker 1 jam rasanya nggak iso ambekan saudara ya. Tapi tidak mengapa. Meskipun saudara mau senyum nggak bisa senyum, nggak kelihatan soalnya pakai masker. Saudara mau bebas untuk bernyanyi, memang ada sesuatu yang mengganjal. Tetapi pada saat ini Tuhan melihat hati saudara dan hati saya. Haleluya. Amin. Hati, siapa yang tahu isi hati? Yang bisa mengukur hati saudara pada pagi hari ini, saudara berbahagia. Tidak ada yang tahu. Karena berbicara hati itu sifatnya pribadi. Hanya hubungan saudara dengan Tuhan. Dan kalau mau berbicara tentang hati, Daud adalah pribadi seorang anak manusia yang benar-benar hidupnya bergantung kepada Tuhan. Di dalam melewati berbagai siklus kehidupannya, ada saat dia dikejar-kejar oleh mertuanya, ada saat dia dalam tekanan, ada kalanya ketika dia diperhadapkan sebuah situasi di mana ketika bersama-sama dengan prajuritnya, pengikutnya disiklak, dibakar habis seketika. Rakyat menggerutu dan mau melempari dia dengan batu. Tetapi kita lihat Daud menguatkan kepercayaannya. Itu tidak mudah saudara. Kekuatan itu ada di dalam hati kita. Ketika hati kita ini selalu senantiasa dekat dengan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Situasi di luar diri saudara boleh bergejolak, tetapi selama di dalam hati saudara dekat dengan Tuhan. Kenapa pemazmur Daud katakan Tuhan adalah gembalaku. Dalam bahasa asli tidak menggunakan kata penghubung is. Tidak ada istilah dalam bahasa asli itu Tuhan adalah. Sama seperti kalau saya katakan Viani adalah istri saya. Gwyneth adalah anak saya. Berbeda dengan Tuhan gembalaku. Jadi dalam terjemahan asli Tuhan adalah gembalaku, adalah itu tidak ada kata penghubung. Jadi Tuhan gembalaku. Jadi benar bahwa Daud adalah pribadi yang senantiasa melekat dengan Tuhan. Viani adalah istri saya dengan istilah
Tuhan gembalaku berbeda. Kalau Tuhan adalah gembalaku, berarti hubungan ini sama seperti Tuhan adalah gembala. Tetapi dalam bahasa asli tidak menggunakan kata penghubung is. Adalah enggak. Tuhan gembalaku. Oleh karena itu dikatakan kenapa Daud itu sangat berkenan. Di saat kejatuhannya, di saat dia ditekan, di saat dia orang-orang bahkan ring satunya dia pun, orang-orang sekitarnya dia yang boleh dikata penasehat kerajaan mengkhianati dia pun, bahwa benar dia mengakui Tuhan gembalaku. Saya sedikit mengupas kembali apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Coba saudara lihat Mazmur 131 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Mazmur 131 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar dan hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Terus, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Jadi benar-benar Allah itu ada di dalam diri Daud dan menyatu. Selanjutnya, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ungkapan pemazmur Daud ini ditulis ketika Raja Saul berpikiran buruk terhadap Daud. Sehingga dia diburu, dikejar-kejar. Daud hanya tunduk kepada apa yang Allah katakan. Sekalipun secara di hadapan manusia, ketika dia ditetapkan oleh Allah akan menjadi seorang raja, karena Allah sudah tidak berkenan kepada Saul, tetapi Daud gak pernah merasa bahwa aku raja, enggak. Dia tetap hanya menunggu waktunya Tuhan. Tidak ada satu ambisi di dalam diri Daud untuk dia menjadi seorang raja. Tidak, saudara. Oleh karena itu kalau kita perhatikan di ayatnya yang pertama tadi, coba kita kembali lagi di ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib. Daud dia menyadari hidupnya hanya bergantung kepada Tuhan. Tidak terbesit di dalam pikiran Daud untuk dia mau jadi seorang raja. Sehingga kalimat ini muncul, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau Tuhan kehendaki untuk dia menjadi raja, Tuhan pasti akan memuluskan jalannya. Itu kesimpulan dari ungkapan ayat ini. Kalau dilihat di ayatnya yang kedua, coba. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Saudara tahu jiwa yang tenang hanya, kenapa Daud juga dia mengungkapkan hanya di dalam Tuhan. Jiwaku merasa tenang. Daud tidak pernah terbesit untuk ambisi menjadi seorang raja. Oleh karena itu dia berusaha menenangkan dan mendiamkan jiwa. Tenang. Kalau seandainya Tuhan mengizinkan untuk aku memegang tampuk kepemimpinan Israel. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ini ungkapan Raja Daud. Tetapi ungkapan isi hati Daud ini muncul ketika dia berada di dalam pengejaran. Diburu oleh mertuanya sendiri. Oleh karena kesalahpahaman. Hanya mendengar apa? Ada yang tahu kisahnya? Ada yang hanya mendengar apa? Raja Saul terusik. Saul membunuh beribu-ribu. Tetapi Daud
laksa-laksa. Ini makanya dari dulu ya, namanya suami-suami paling gak bisa kalau direndahkan. Merasa tersaingi. Padahal Daud hanya seorang tentara. Boleh dikata sekarang apa ya, Pangdam mungkin ya, kalau bisa Pangdam 5 Brawijaya gitu. Dia hanya komando di lapangan, saudara. Biasa berperang. Dia hanya melakukan tugasnya. Tetapi tatkala wanita menari-nari, Saul membunuh beribu-ribu. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Panas ini kupingnya. Saya mau katakan kepada saudara ibu-ibu, jangan pernah engkau membandingkan pasanganmu dengan pasangan orang lain. Pah, kau niku lho gak koyo ngono. Pinter golek duwe, iso tuh, sakit saudara. Apalagi kalau dibandingkan sama suaminya, kau niku kerja bolak-balik. Das neng ngisor, sikil neng dhuwur, yo pancet ae gajimu sakmono. Waduh, jangan saudara. Apapun yang terjadi, engkau harus berjuang bersama membangun keluargamu. Amin. Itu lebih dari indah, sekalipun tinggal di kos-kosan. Jangan dikira saya nggak pernah tinggal di kos-kosan. Pernah saudara, 3 bulan saya tinggal di kos-kosan. Tantangannya apa? Tonggo saudara, ngomong, wah sapa iku kos-kos, make duit mari mulai teko Alfamart nggowo rong kresek, padahal iku kebutuhan saulan. Nyetok gitu loh maksudnya. Lagi ndelok ping 1 langsung di generalisir. Wah saben iku blonjo ning Alfamart, padahal lagi kepethuk mek pisan tok nggowo. Lambene wong iku kadang rada lecek saudara ya. Jadi kalau hidup di berdampingan, mana di sini keluarga-keluarga muda yang masih berjuang, jangan pernah putus asa. Lebih baik engkau berjuang bersama. Ada waktunya Tuhan akan mengangkat saudara. Amin. Jangan gengsi saudara. Kalau mungkin engkau merasa enggak ada. Belajar dari pengalaman Daud. Ketika hidupmu berpaut dengan Tuhan, hatimu engkau menjadikan Tuhan adalah gembala. Dikatakan sini, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Rumah tangga yang tidak bisa tenang, ribut mek urusan ekonomi, blunder nyalakno situasi kok ngene, kurang. Berarti tanda-tanda hubungan saudara dengan Tuhan itu lagi kering. Tenangkan jiwa saudara. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku. Banyak tuh. Oleh karena itu saudara, ungkapan dari hati Daud, betapa dekatnya dia dengan Tuhan, sehingga paling banyak ayatnya itu di dalam Alkitab tertulis. Daud itu berapa pasal saudara? Ungkapan hatinya, nyanyian hatinya. Karena tidak ada yang lain selain Tuhan di dalam hatinya. Kalau di dalam hidup saudara, yang menjadi raja di atas hidup saudara adalah Tuhan, jiwa saudara akan tenang. Tapi kalau jiwa saudara nggak tenang, memandang situasi, apalagi pandemi gini, buka usaha seret. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Saudara tahu disapi ya? Bayi itu kalau mau disapi ada satu masa di mana dia harus mau tidak mau harus dilepas. Suplai susu berkurang. Otomatis langsung dia pasti akan merengek. 3 hari Gwyneth gak makan. Mungkin waktu itu sudah 3 bulan ya. 3 tahun ya. Menyusui terus, dipenuhi. Menyusui, waduh enak, hangat. Oleh karena itu Daud disebutkan bahwa dia itu menggambarkan isi hatinya itu hubungan merindukan seorang ibu. Karena dia tidak dibesarkan dengan kasih sayang. Sehingga ungkapan-ungkapan di dalam hatinya itu benar-benar
Yesus adalah Allah, adalah satu-satunya gembala yang baik di dalam hidupnya. Oleh karena itu dia menyatu dengan Allah. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ada kalanya mungkin di hari-hari ini, tadinya usahamu lancar jaya, ATM rekening masuk terus, lalu tiba-tiba pret, saudara merengek, saudara berdoa, jungkir balik, kok gak ono jawaban sama sekali. Ada masa-masanya saudara kayak seperti anak yang sedang disapi. Artinya apa? Bertumbuh dewasa. Harus terima apa? Makanan yang keras. Gak selamanya saudara Tuhan menjawab doa. Kalau saudara mungkin dari muslim, dari agama seberang, mau terima Yesus, mungkin langkah pertama 1-2 tahun pengenalan saudara, mujizat dinyatakan. Karena apa? Masih bayi. Mujizat itu biasa. Tetapi ketika engkau semakin dewasa, ada kalanya engkau harus apa? Berjuang. Memaknai sebuah perjalanan hidup itu sebuah pelajaran. Oh iya, engkau benar-benar merasakan. Oleh karena itu kenapa berbahagialah mereka yang belum melihat tapi percaya. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Terus ayatnya selanjutnya. Berharaplah kepada Tuhan. Ada saatnya saudara ketika kita disapi. Kita harus berharap senantiasa kepada Tuhan. Berharap itu mau baik kayak mau gak baik kayak. Tetap kita berharap kepada Tuhan. Situasi, kondisi, doa dijawab, gak dijawab. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan sampai situasi dan kondisi membawa kita baper. Baper saudara. Bawa perasaan. Tuhan kenapa kok gak dijawab? Tuhan begini, mulai setelah gak dijawab mempersalahkan orang-orang di sekitarnya. Ini kok gara-gara kamu, ini kok gara-gara gini. Semua disalahin saudara. Evaluasi diri. Karena saat ini berbicara tentang hati, berkaitan dengan hati. Adalah sesuatu yang apabila kita mengerjakan, baik itu pelayanan, pekerjaan, segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati, hasilnya pasti berbeda. Amin. Amin saudara. Saudara datang ke gereja ini dengan hati enggak sih? Rindu apa hanya sekedar ritual? Wes pokoknya yang penting kelihatan orang Kristen datang ke gereja. Absen Bapak Gembala. Atau benar-benar saudara datang dengan hati. Aku ingin mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kita masuk di dalam inti dari pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Terambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Oh maaf. Ibrani pasal 13 ayat 18. Tetapi kita baca dulu dari ayat yang ke-17. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai dengan 25, saya akan bacakan buat saudara. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira.
bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani, saudara bisa garis bawah itu, hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Garis bawahi saudara kata, dengan rela hati. Ya, karena ada juga anak Tuhan yang gak rela untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi saya percaya jemaat GPDI Ebenezer menerima setiap pemberitaan firman Tuhan itu dengan rela hati. Amin. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu, ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, berbicara tentang hati. Tadi sebagai pendahuluan saya sempat menyampaikan apa itu hati. Hati yang melekat dengan Tuhan. Hati yang selalu senantiasa dekat dengan Tuhan. Maka apapun yang keluar dari dalam hidupnya pasti selalu menyenangkan hati Tuhan. Respon baik situasi dan kondisi kalau di dalam hati kita ini dekat dengan Tuhan. Pasti hati nurani ini akan berbicara tatkala langkah kita sudah mulai bergeser. Tidak sesuai lagi dengan apa yang Tuhan mau. Dikatakan di sini ayat 18, berdoalah terus untuk kami sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Paulus menuliskan ini karena jemaat pada saat itu berpikir bahwa kerasulannya dari Rasul Paulus ini sangat diragukan. Sehingga di dalam tulisan-tulisannya, jadi selama pelayanan Paulus, pertentangan demi pertentangan biasa dia hadapi. Tetapi ketika dia menyatakan hati nurani ini, berusaha untuk memberikan satu pengaruhnya kepada jemaat Tuhan. Oleh karena itu dikatakan berdoalah terus untuk kami. Saya bersyukur kalau sampai saat ini pendoa-pendoa jemaat GPDI Ebenezer terus berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayanan di tempat ini. Pernah? Hanya Tuhan yang tahu. Karena itu masalah hati. Ketika saudara berdoa dengan hati nurani, Tuhan, aku rindu agar supaya gereja GPDI Ebenezer, setiap pelayan-pelayan Tuhannya, mereka boleh mengerjakannya dengan hati yang murni. Tuhan, aku berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Aku berdoa setiap pengurus-pengurus agar mereka memiliki hati nurani yang murni di hadapan. Pernahkah saudara berdoa demikian? Berdoalah terus untuk kami sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik, saudara.
Baik itu gak sama dengan diam. Tetapi apa yang Tuhan mau? Menginginkan segala sesuatu yang baik. Bagaimana melayani Tuhan dengan baik. Bagaimana memainkan alat musik dengan baik. Bagaimana WL dengan baik. Bagaimana segala sesuatunya, akuntabilitas, laporan pertanggungjawaban, keuangan. Itu hati nurani kami itu baik. Oleh karena itu kenapa Paulus selalu berkata, doakanlah. Berdoalah terus untuk kami sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Saya juga gak menutup kemungkinan ke depan ini setelah pandemi berlalu Tuhan akan kirim jiwa-jiwa yang baru. Yang setuju katakan amin. Aduh aminil melempem ini. Yang setuju katakan amin. Sebelum Tuhan kirim, Tuhan persiapkan dulu pelayan-pelayan Tuhannya. Apakah memiliki hati nurani yang baik atau tidak? Pengamat yang paling utama di dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Dan bukan orang lain. Karena dari diri sendiri kitalah yang bisa mengukur seberapa besar motivasi dan tindakan di dalam kita berbuat sesuatu. Ketika saudara melayani Tuhan, amati. Kalau hati nuranimu murni, tidak ada motivasi-motivasi yang lain selain menyenangkan hati Tuhan. Yang terbaik aku mau berikan untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hati nurani yang murni. Berusaha melayani dengan hati nurani yang murni. Ketika melihat ada ketidakberesan, hati nurani ini terduduh untuk berbicara ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak. Bukan diam. Ketika kita bisa mengambil satu sikap ya, tidak. Itu bukan mengajak berkelahi saudara, tetapi menyatakan sikap. Kalau anak Tuhan gak bisa bedakan ya sama tidak, abu-abu, cari aman saudara. Ditegur salah, diatur koreksi gini, wah gak tahu, apatis, wah saya gak tahu menau. Itu berarti saudara sedang mendustai hati nurani saudara. Coba kalau saudara bekerja di kantor, lalu saudara melihat ketidakberesan, apakah hati nurani saudara berbicara? Atau saudara mungkin bisa terbiasa dengan hal-hal yang kotor. Kenapa ketika Presiden kita Jokowi ngobok-ngobok sampai dibuat pansus BLBI, korek semua hutang-hutang yang gak bener-bener, yang gak beres-beres. Hati nurani. Menteri Keuangan di era sebelumnya merasa terkekang di PHK. Bukan PHK. Daripada gak sehati, lebih baik mengundurkan diri. Siapa itu? Menteri Keuangan. Siapa? Sri Mulyani. Tapi di periodenya Pak Jokowi dipakai enggak? Pakai. Karena apa? Hati nuraninya selaras, saudara. Biasa kenceng, biasa bener. Lah orang kalau seandainya dipadukan dengan orang yang istilahnya kompromi sama orang bener, enggak sejahtera dia. Ngapain? Ya sudah, mengundurkan diri saja. Saya juga merindukan agar supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini, keuangannya juga diatur dengan cara yang baik. Haleluya. Kalau gembala memberikan koreksi, bukan mengintervensi, mengkoreksi.
agar supaya laporan bisa dibaca dengan baik. Gak ada niatan yang baik. Wah gak apa Pak Gembala ini gak percaya karo aku. Loh enggak saudara. Tuhan mau mengirimkan jiwa-jiwa banyak, tetapi kalau tempatnya gak siap, besok-besok pertanggungjawaban, keuangan gak beres bagaimana saudara? Apakah hati nuranimu gak berbicara? Ketika ada persimpangan penyelewengan, kita belajar dari sejarah gereja, saudara. Saya pun merindukan agar supaya pelayanan pekerjaan Tuhan itu dikelola dengan baik. Amin. Amin, saudara. Karena hati nurani. Kalau hati nurani ini sudah berbicara, saudara. Kalau saudara sudah terbiasa benar, saudara terbiasa disiplin, memang dengan orang yang gak punya hati nurani, yo biasa aja gitu. Datang ibadah kurang 15 menit, datang ucuk, masuk, tunjuk muka, habis gitu 15 menit pulang. Enggak ada hati nurani itu saudara. Lalu mau menuntut lebih. Melayani Tuhan dengan hati nurani. Berdoalah terus untuk kami sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Hati nurani itu dilatih dari mana saudara? Dari kecil di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Orang tua kita berusaha menanamkan nilai-nilai. Mendidik. Bayangkan saudara kalau anak saudara tidak pernah saudara didik dengan nilai-nilai. Jangan suka ngambil barang orang ya. Dia ngambil dibiarin. Oh enggak apa-apa anak kecil. Oh enggak apa-apa. Lama-lama hati nuraninya mati saudara. Oh jangan. Enggak pernah dididik saudara. Tapi kalau anak itu dididik. Kenapa dek kamu makan harus berdoa dulu. Berdoa bukan ritual. Tetapi berdoa sebelum makan karena apa? Sebagai tanda rasa ucapan syukur atas berkat yang Tuhan beri. Berikanlah pengertian-pengertian itu kepada anak-anak saudara. Sehingga dia tahu, oh tahu dia mengucap syukur. Saya waktu kecil orang tua saya selalu bilang, setiap butir nasi di dalam piringmu itu semua dapat dari air mata. Sampai sekarang tertanam saudara. Namanya berkat kalau masih bisa makan itu luar biasa saudara. Tapi kalau anak udah gak punya hati nurani. Isu bengi tempe tahu mak. Muka aku gisu-gisu dadi koyo tempe. Tanamkan nilai-nilai itu kebenaran firman Tuhan saudara. Apa itu mengucap syukur? Itu hati nurani saudara akan terlatih. Itu dari kecil. Hati nurani saudara terlatih. Tetapi kalau dari kecil sudah gak ada kepekaan, dibiarkan. Sampai besar. Kecilnya mungkin nyolong cili-cili sampai gede ngerampok saudara. Karena apa? Tidak ada hati nurani. Saya mau agar supaya jemaat Tuhan GPD Ebenezer, pelayan-pelayan Tuhan, kita mau melayani dengan hati nurani yang murni. Amin. Amin saudara. Karena kita merindukan sesuatu yang baik. Kita bersedia untuk datang latihan. Kita melayani dengan hati nurani. Orang kalau ada hati nurani, mungkin terjadi selisih paham. Kalau enggak punya hati nurani, diumbar aja saudara. Didelombek tonggo. Loh iku apa wong Kristen? Tukaran jambak-jambak anu dalan. Iku hati nurani ini wis mati saudara. Loh wong Kristen mulai gereja, jambak-jambakan. Iki tonggo saudara. Ini enggak ngecap beneran iki saudara. Hati nuraninya mati. Milikilah hati nurani yang baik di hadapan Tuhan. Ada kepekaan. Apa sih yang baik yang aku upayakan untuk pekerjaan Tuhan di GPD Ebenezer?
Apa sih yang aku buat? Karena pengamat yang paling utama adalah diri kita sendiri. Kita sendiri yang tahu motivasi kita di dalam bertindak. Motivasi di dalam kita melakukan sesuatu, saudara. Saudara, nah di sini ada yang tentu kerja di pabrik mebel atau apa gitu ya. Quality control. Pernah ya dengar istilah gini? Kalau semua barang-barang sebelum dipasarkan, masuk pasaran, ada quality control, diuji, dilihat. Produknya ini cacat apa enggak. Kalau enggak dilihat, waduh ini cacat, di reject. Betul enggak? Iya, ada quality controlnya. Nah, barang yang semakin berkualitas, tingginya satu merek, Louis Vuitton kayak atau apa, itu hampir tidak ada cacatnya sedikit. Karena apa? Quality controlnya terjaga, saudara. Nah demikian pula kehidupan saudara, seperti produk ini. Quality controlnya bagaimana? Apa quality control di dalam hidup kita? Hati nurani. Saudara yang bisa mengevaluasi di dalam diri, apakah aku sudah melakukan dengan baik? Apakah tindakanku ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Bukan mauku, saudara. Kenapa sering terjadi gejolak di dalam satu pelayanan? Karena semuanya ingin ngikutin maunya, tetapi bukan mencari apa yang Tuhan mau, tetapi apa yang aku mau, saudara. Kalau di dalam pelayanan kita mencari apa sih yang Tuhan mau? Tuhan rindukan adanya kesatuan hati. Datang berdoa, itu kerinduan Tuhan, saudara. Saudara datang beribadah, ada hati nurani. Apalagi kalau saudara mengemban satu tanggung jawab, posisi pengurus. Ada hati nurani, datang Kamis, ikut doa. Ini saya masih toleransi ya, nanti setelah PPKM berjalan, saya perhatikan saudara, hati nurani saudara itu masih murni apa enggak? Bergerak atau hanya ngenteni ditotok. Kekasaran ya, ditotok itu terlalu kasar saudara ya. Saudara sudah dewasa, hati nurani saudara sendiri berbicara. Quality control. Kalau saudara, barang saudara hidup saudara berkualitas, itu karena quality controlnya bagus. Saudara gak usah mencari penghargaan orang. Orang kualitas saudara sudah bagus kok. Amin. Amin saudara. Amin. Quality control. Evaluasi diri terus. Daripada saudara nunjuk orang, lebih baik evaluasi. Karena hati nurani saudara yang tahu tindakanmu, sikapmu yang engkau lakukan terdorong oleh karena motivasi yang benar atau karena agenda lain, saudara. Saya percaya dengan hati nurani yang baik, kita melayani Tuhan. Ada satu kepedulian. Ketika hati kita ini penuh dengan firman, ada satu inisiatif yang baik. Memberi dengan baik. Amin. Amin saudara. Memberi persembahan yang baik. Ojo sampai duit sewu. Dikumel, diperkes. Dilepokno ning kono, bluk, wis sewu diperkes maning. Lawas maning. Man, amin amin. Ngono doane Tuhan berikanlah aku yang terbaik. Aduh Tuhan. Wong pasar ae kate nrimo susuk dhuwit kaya ngono ae gak gelem nampa, nulah ndani yo Tuhan ngono lho. Mengharapkan sesuatu yang terbaik. Sekalipun 2.000, ya memang bukan soal besar kecil, tetapi berbicara hati nurani. Saudara, hati nuranimu ya seperti itu kan. Yang tahu hanya saudara sendiri. Amin. Amin saudara. Dilipatlah yang bagus. Apalagi kalau 100.000 baru ya. Merah, apalagi kalau hijau, waduh biru. Puji Tuhan, Tuhan engkau sudah baik. Mosok engkei karo Tuhan kok engkei karo tukang parkir. Berkate ya tukang parkir saudara.
Tapi saya nggak menekankan itu. Saya mau sampaikan kepada saudara, belajar kerjakan segala sesuatu dengan hati nurani. Haleluya. Haleluya. Saya undang pemain musik. Hati nurani, siapa yang tahu, saudara? Mari kita tundukkan kepala sebelum kita menikmati tubuh dan darah Yesus. Saya rindu kita angkat satu pujian. Haleluya. Pujian yang mungkin sudah lama tapi tidak pernah kita nyanyikan, dan mari kita resapi pujian ini. Dan saudara evaluasi, saudara mengukur sampai sejauh mana kualitas hati nurani saudara. Siapa yang? Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami Bapa. Tak ada yang dapat membalas setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Saudara tidak usah melihat kanan kirimu. Berbicara dengan Tuhan, dengan hati nuranimu. Engkau ada di dalam gereja. Masa depan yang indah yang Tuhan telah siapkan. Haleluya. Hari-hari yang telah engkau lewati bersama dengan Tuhan. Ada banyak berbagai peristiwa yang engkau alami di dalam perjalanan imanmu kepada Tuhan. Jatuh bangunnya engkau. Kalau saudara melihat Raja Daud, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Engkau datang pada saat ini dengan hati nurani, ini aku Tuhan. Ini aku milik-Mu Tuhan. Bertahun-tahun aku menjadi anak Tuhan. Tetapi aku tidak pernah mengevaluasi hati nuraniku. Apakah aku masih tetap mengasihi Engkau Tuhan? Atau malah mungkin aku jauh dari Engkau? Kenapa pemazmur Daud berkata, maka tenanglah jiwaku. Bagaikan seorang bayi yang sedang disapi. Adakah di hari-hari ini dengan peristiwa dan situasi yang sedang terjadi, engkau datang kepada Tuhan, mungkin engkau tidak kuat menghadapi realita hidup. Haleluya, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tuhan kau Allahku.
Amin. Engkau yang mengenal setiap hati anak-anak-Mu yang datang beribadah pada saat ini Tuhan. Oh, ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan bersama. Ini pengakuan kami Tuhan. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Raja kami. Wah hidupku atas mesbamu, tak henti siang nafasku bukan selamanya. Tuhan kau Allahku, ini hidup kami. Kami tidak bisa berpisah dengan Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Haleluya. Hati kami hanya kepadamu Tuhan. Selamanya. Selamanya. Sembahnya. Ini hati kami Tuhan. Ini hati kami. Tidak hanya sekedar di bibir mulut, kami mengakui Engkau sebagai Tuhan, tetapi kami mau mewujudkannya di dalam setiap tingkah laku hidup kami. Haleluya, haleluya. 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 Saudara, sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Jangan main-main, saudara. Yesus sudah mati menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Ketika engkau datang dan mengaku setiap dosa dan kesalahan, belajar seperti Raja Daud. Dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Daud juga sama seperti saudara dan saya. Ketika hatimu berpaut dengan Tuhan, ketika hatimu melekat dengan Tuhan, hati nurani itu berbicara kebenaran. Kau tidak akan berdusta dengan dirimu. Berapa kali kita datang kepada Tuhan hanya sebagai sebuah ritual. Kita seringkali memanipulasi Tuhan, tidak menjadikan Dia sebagai pribadi, sebagai satu relasi yang tidak bisa terpisahkan. Kita hanya datang dan meminta tanpa kita menyenangkan hatinya. Duduk diam, menyembah dan mencari Tuhan. Ya Rasikira takala wasakala warasikira takala. Ini hati kami Tuhan.
PDI Ebenezer. Melalui firman Tuhan yang sudah kami sampaikan, biarlah menjangkau setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, kami akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Saya undang pelayan perjamuan Tuhan untuk maju ke depan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Ini hati kami Tuhan. Engkau sudah mati dan menebus setiap dosa dan kesalahan kami Bapa. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
Mari kita mengangkat tubuh Yesus yang sudah terpecah-pecah bagi saudara dan saya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, sembah Dia. Haleluya. Haleluya, pengampunanmu nyata, penembusanmu. Engkau rela mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa dan kesalahan kami Bapa. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib, Engkau telah mendamaikan kami dengan Bapa, sehingga kami layak memanggil Bapa. Ini anakmu Bapa. Haleluya. Engkaulah Bapa kami yang baik, Bapa yang baik. Engkaulah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang mengenal setiap anak-anaknya di dalam keterbatasan kami Tuhan. Di dalam keterbatasan kami, Engkau telah mati menebus setiap dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami telah memperoleh anugerah keselamatan di dalam Yesus. Terpujilah namamu Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah menikmati tubuh dan darah Yesus. Mari kita katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, sehingga Engkau melayakkan kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang menghadapi persoalan, Engkau Allah yang sudah mengadakan jalan keluar. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selepas ibadah ini, saudara nanti pulang, saudara bisa langsung memberikan persembahan kedua. Dan untuk hari Kamis tetap di sini ada pujian dan penyembahan. Saya harapkan kita sama-sama boleh datang berdoa, menyembah kepada Tuhan. Kita datang menyembah sama-sama di tempat ini. Kita mau belajar menjadi seperti Daud. Amin. Amin saudara. Hanya Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Selesailah sudah rangkaian ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Jemaat Tuhan yang sudah mengikuti perjamuan kudus pada saat ini maupun menyaksikan secara streaming di rumah. Kami percaya Tuhan tidak satu pun terlewati. Kami sudah dilawat oleh Tuhan. Kami sudah dikuatkan apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Kami mau tetap belajar, bersandar dan berharap kepada Tuhan. Sebab pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus tidak akan menjadi sia-sia. Hidup kami sehari ke sehari semakin menyenangkan hati Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang akan mengembalikan korban berpuluhan maupun yang akan memberikan persembahan, Engkau Allah yang menilik dari tempat yang maha tinggi. Ketika kami memberikan dengan hati nurani karena kami mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat. Umat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan, pulanglah, bawalah dan terimalah berkat. Kasih karunia daripada Allah Bapa, pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan tetap menyertai kita mulai saat pagi hari ini, siang ini, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya.